Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta rekan-rekan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas rahmatnya dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan materi yang berjudul dengan pentingnya analisis publik dan public speaking. Rekan-rekan sekalian, ketika mendengar istilah public speaking, banyak beranggapan bahwa keberhasilan seseorang itu berbicara ditentukan oleh suara yang lantang, penampilan yang menarik, atau kemampuan berbicara tanpa gugup. Padahal kemampuan tersebut bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Sebagus apapun materi yang kita miliki, jika tidak sesuai dengan karakteristik audiens yang mendengarkannya, maka pesan yang kita sampaikan tidak diterima secara maksimal. Oleh karena itu, seorang public speaker itu harus mampu mengenali dan memahami siapa audiensnya, sebelum menyampaikan materi. Oke, hadirin yang saya hormati, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis demografi audiens. Analisis demografi membantu kita memahami karakteristik dasar dari pendengar yang akan kita hadapi. Contoh adalah faktor usia. Ketika berbicara di hadapan remaja atau generasi muda, kita dapat menggunakan bahasa yang lebih santai, komunikatif, dan dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sebaliknya, jika audiens kita adalah orang yang lebih dewasa atau lansia, katakanlah seperti itu, maka kita perlu menggunakan bahasa yang lebih formal, jelas, dan tempo bicara yang lebih teratur. Selain usia tingkat pendidikan, juga perlu diperhatikan. Jika audiens berasal dari kalangan akademisi atau profesional, kita dapat menggunakan istilah-istilah yang lebih spesifik sesuai bidangnya, seperti itu. Namun apabila audiens berasal dari masyarakat umum, maka sebaiknya kita menggunakan bahasa yang sederhana agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh semua orang. Selain demografi atau seorang pembicara juga perlu memahami latar belakang dan sosial. Setiap daerah memiliki kebiasaan atau nilai-nilai cara pandang yang berbeda-beda. Dengan memahami budaya audiens kita dapat memilih contoh cerita maupun ilustrasi yang lebih relevan, sehingga tercipta kedekatan emosional antara pembicara dan pendengar. Sebagai contoh, apabila saya berbicara di Samarinda atau Kalimantan Timur, saya dapat menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat, sehingga materi terasa lebih dekat dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah analisis geografis. Mengapa lokasi atau wilayah tempat tinggal audiens penting untuk diketahui? Karena kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah itu tentu berbeda-beda. Dengan memahami kondisi wilayah audiens, kita dapat memberikan contoh kasus yang lebih nyata dan sesuai dengan pengalaman mereka sehari-hari. Apa akibatnya kalau misalnya kita menentukan wilayah audiens gitu? Kita lebih mudah memahami dan menerima pesan yang kita sampaikan gitu. Rekan-rekan sekalian, selain memahami audiens, seorang pembicara itu juga harus mampu membangun citra positif di hadapan publik. Caranya adalah dengan menjadi diri sendiri, menunjukkan antusiasme terhadap materi yang kita sampaikan, serta menjaga sikap yang ramah dan profesional. Audiens biasanya lebih menyukai pembicara yang terlihat tulus, percaya diri, mampu menciptakan suasana yang positif, yang nyaman, dibandingkan dengan pembicara yang hanya membawa materi tanpa berinteraksi dengan pendengarnya.
Kemudian tantangan berikutnya adalah public speaking, adalah menghadapi sesi tanya jawab ya. Pada tahap ini seorang pembicara juga harus mampu mengendalikan emosi dan tetap bersikap profesional. Apabila ada peserta yang menyela saat presentasi berlangsung pun, kita dapat merespon dengan sopan ya, dan menyampaikan bahwa pertanyaan tersebut dijawab akan setelah selesai pemaparan mungkin. Lebih baik kita mengakui dengan jujur bahwa informasi tersebut ya belum kita memiliki dan berjanji akan mencari data yang lebih akurat. Kejujuran seperti itu justru akan meningkatkan kepercayaan audiens kepada kita. Seperti itu ya. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup ya, dapat kita simpulkan bahwa public speaking itu bukan hanya tentang kemampuan berbicara di depan banyak orang ya. Public speaking juga merupakan kemampuan untuk memahami, menyesuaikan diri ya, membangun hubungan dengan audiens. Semakin kita mengenali karakteristik audiens baik dari sisi usia, pendidikan, budaya maupun geografis, maka semakin besar juga peluang atau pesan kita tersampaikan dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk selalu melakukan analisis publik sebelum menyusun materi dan tampil di depan audiens. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pembicara yang didengar, tetapi juga menjadi pembicara yang mampu memberikan pengaruh positif kepada pendengar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.